Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi. Alhamdulillah. Deh, Tunggu dulu, dengar katanya kemarin sakit, Ki. Sempat Ustadz, kurang enak badan. Kurang enak badan, tapi bukan yang alhamdulillah. Bukan dia. Tadi aman di pas. Aman, jadi pas di rapid test tadi aman. Iya, aman, alhamdulillah. Mungkin makanya kemarin waktu saya bertanya-tanya, kok Mbak Sukma sakit kurang darah apa kurang dana ya? Nah, ini salah satunya. Kalau bukan kurang darah, kurang dana kali ya Ustadz ya. Kurang dana. Oke, baik. Ustadz, sebelum kita lanjut, tak lupa kita ucapkan pastinya terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia yang sudah mensupport acara ini pastinya Yamaha Share Online 2019 ya, luar biasa. Ini lengkap semua ini. Ada tempat makan, ada hadiah, tempat minum, ada masker, ada helm. Ini tadi yang saya minta helmnya. Tapi lama-lama aku pikir masa naik mobil baru pakai helm. Kayak pembalap. Jadi tapi katanya ini dengar-dengar ini bocoran. Ini yang ada di belakang kita ini, siapa yang bertanya? Dan pertanyaannya memang sesuai dengan tema kita, maka hadiahnya ini. Ada lagi hadiahnya satu penonton di akhir Ramadan nanti yang bertanya, yang pertanyaannya betul-betul ini dapat hadiah haji. Tapi bagi yang mampu. Benar. Tapi Ustadz, tetap ada hadiah menariknya nanti tuh helm ini, helm kece sekali akan dipersembahkan oleh Yamaha pastinya bagi penonton, pemirsa yang setia nonton sampai malam takbiran nanti, jadi insyaallah sampai tanggal 23 ya Ustadz ya, jadi yang nonton di situ. Tapi tidak dengar ke informasi Mbak Sukma bilang mau ditunda lebaran enggak Ji? Enggak, atau ditambah Ramadan nggak 1 minggu tidak enggak Ji? Ustadz, sejauh ini kan tidak ada begitu. Mungkin lebarannya yang di rumah aja. Yang di rumah aja. Oke Ustadz, selain itu kita ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Surako Jaya Motor Abadi sebagai mandilernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia, luar biasa sponsor kita Ustadz. Dan pemirsa di rumah juga pastinya yang sudah di depan smartphone-nya masing-masing. Ditunggu pertanyaannya karena ada yang berbeda emang hari ini. Selain karena saya baru datang, ini juga ada hadiah menarik yang disiapkan oleh Yamaha. Jadi pertanyaannya yang menarik sesuai dengan tema akan dapat hadiah langsung. Nanti Ustadz Raja akan memilih siapa-siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Oke coy. Jadi kalau begitu Ustadz, langsung saja dibawakan materinya pada sore hari ini. Saya duduk dulu Ustadz. Silakan. Tapi jangan kasih pindah sama anu kena tempat duduk kok. Nanti jatuh Kak sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salam dan salawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penonton Tribuner yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ada yang tanya begini sama saya, Ustadz, bagaimana itu kalau kita lebaran di rumah? Apa-apa yang saya harus lakukan? Karena orang bilang begini, kita lebaran di rumah. Nah terus bagaimana caranya kalau kita lebaran di rumah? Aku bilang kan kalau lebaran di rumah kita mau yang baca khutbah. Khutbahnya itu mengajak, cuma memberikan ini sama mengajak sama keluarga saja. Kalau misalnya sekeluarga jeki, ajak minaik maki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu tuh 2 rakaat seperti sholatnya yang biasa kita lakukan kalau kita sholat di lapangan. Kemudian naik tuh maki khutbah. Khutbahnya itu singkat, jangan kita terlalu panjang sampai setengah jam sampai 1 jam. Jangan maki, cukup untuk mengajak keluarga. Ayo kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup selesai itu, selesai nih. Tidak ada persoalan apa-apa. Lanjut maki saja makan burasa, makan coto, makan kondro, makan ketupat, makan apa. Lanjut maki makan tak. Seperti itu Ji penyelenggaraannya salat kalau di rumah Ki. Seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Sukma pada kesempatan kali ini dan penonton Tribuner yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tema yang saya akan sampaikan ini apa itu golongan yang tidak dipandang oleh Allah, tidak ditatap oleh Allah, tidak diajak ngobrol oleh Allah, tidak diajak ngomong oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kira-kira bagaimana perasaan tadi Mbak Sukma? Kira-kira kalau
tidak najak ngomong orang tua, tak bagaimana perasaan tak? Tidak enak Pasti tidak enak. Apalagi penonton yang sudah menikah tidak diajak ngomong sama mertua. Baru ada di rumahnya mertua tinggal, sakitnya hati tak dirasa. Tidak najak ngomong istri tak, bagaimana perasaan sakit hati tak? Kira-kira bagaimana kalau Allah yang tidak ajak ngomong sama kita? Allah tidak ajak ngomong, Allah tidak pandang kita, Allah tidak bati-batiki, Allah tidak sucikan kita, sakitnya kita luar biasa. Subhanallah, Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Siapa-siapa saja Kak yang tidak diajak ngomong, yang tidak disucikan oleh Allah dan tidak diajak ngobrol, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa yang tidak diajak ngomong? Orang yang homoseksual. Tahu homoseksual? Yang suka sesama jenis. Okay. Yang suka sesama jenis itu homoseksual namanya. Terus kalau bahasa kita sekarang kan LGBT. LGBT. Kalau versinya Ustadz Abdul Somad, yang Ustadz kondang itu, yang sering tampil di YouTube, yang ceramah ke sana kemari, beliau mengatakan, ngapain kita mengatakan dia LGBT? Itu terlalu mengistimewakan. Bilangin saja kalau dia itu pencinta lubang anus. Itu lebih pantas bagi dia daripada dia bilang LGBT. Terlalu istimewa sekali. Nah, ini LGBT bukan cuma zaman sekarang saja ada. Iya, homoseksual bukan cuma zaman sekarang saja ada. Itu pada zaman Nabi Lut. Iya. Pada zaman Nabi Lut luar biasa. Sampai azabnya itu sangat pedih sekali itu azabnya. Itu belum dikubur, belum di akhirat, baru di dunia azabnya, Masya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bagaimana ceritanya ini Nabi Lut ini? Sebelumnya kita ikuti yang satu ini. Mantap sekali. Dan mungkin ada yang mau disapa-sapa dulu. Iya, betul sekali Ustadz. Jadi di sini sudah banyak sekali yang sudah join. Ini ada The Jun dari Enreka. Kemudian ini ada Apokalipto. Assalamualaikum Ustadz Raja. Jalan Andi Jemah hadir. Tidak macet pasti yang di Jemah ini Ustadz, karena tidak macet. Tidak macet, insya Allah. Kemudian ada Imran Arif Cendrawasih hadir. Tetangga atau tetangga. Jangan sampai di depan Pak Ustadz. Itu Mami. Kan Jika. Aku takut. Ustadz, ini ada pertanyaan luar biasa sekali semangatnya nih Ibu Hafsah Humairah. Katanya begini. Pak Ustadz, saya mau tanya, sekarang Idul Fitri tinggal menghitung hari. Yang mana lebih bagus Pak Ustadz? Untuk zakat fitrah berupa uang atau beras? Terima kasih. Sebenarnya sudah dibahas kemarin. Tapi tidak apa-apa Ustaz. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan. Nah, kalau saya mau tanya sama Ibu Hafsah, yang mana ada di rumah tak? Uang apa beras? Jangan menyulitkan diri. Yang tidak menyulitkan. Jadi Islam itu tidak menyulitkan kita. Kalaupun misalnya ada beras dan persyaratannya itu beras yang kita makan, Ibu Hafsah, beras yang kita makan. Kalaupun kita mau uangkan 1 liter beras yang kita makan itu berapa? Kalau beras yang bagus harganya sekian tong kita kasih keluar, seperti itu. Kalau beras bagus, kalau uang juga bagus. Semuanya sama-sama bagus. Kalau uang bisa juga pakai kodong untuk ini. Kalau mau misalnya ada beras, ada uang, itu jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ada tomi kodong pakai belanja bagi orang yang tidak mampu. Seperti itu. Iya. Dikondisikan juga. Jangan sampai menyulitkan kita. Ini Islam tidak menyulitkan. Yang terkadang menyulitkan kita sendiri, yang menyulitkan diri kita. Yang ada berasnya silahkan keluar zakat fitrahnya, zakat fitrinya, ya. Kalau beras berapa kisah keluarga itu satu liter berapa, kan harus satu orang itu biasa 4 liter, satu orang 4 liter, berapa dia dalam satu keluarga? Kayak saya tuh berapa Kak dalam satu keluarga? 6 orang Kak. Saya, bapaknya, anakku 4, istriku, itu berapa liter memang ini kalau saya kasih keluar. Kalau Pak Ustadz mau zakatnya pakai beras, tapi kalau mau pakai uang disesuaikan dengan harganya beras. Iya, disesuaikan dengan harga berasnya. Oke, Ibu Hafsah. Jadi Ibu Hafsah Humairah semoga dapat pencerahan. Jadi terserah kita yang mana ada di rumah itu yang kita salurkan. Itu yang kita zakatkan. Yang penting jangan dulu mobil tak salurkan.
Beda kayak Beda. itu zakat mal ya Ustaz. Itu zakat mal itu harta yang yang diam, yang tidak terpakai. Tapi kalau yang terpakai kayak misalnya mobil itu kan dipakai, tidak keluar zakatnya Tidak dia. keluar di zakatnya. Motor tidak keluar zakatnya. Ini motor karena kenapa dipakai. kayak sama warna baju? Itu Mi barangkali sejodoh Ki dengan itu. Kayaknya jangan-jangan habis acara saya bawa pulang ini motornya. Bisa jadi. Saya dok, cocok-cocoknya bordiran Ini baju kebetulan. dengan ini mungkin siapa tahu Astaga. sejodoh Kak. Ya, Seperti memang itu. mantap. Ada lagi pertanyaan? Untuk sementara itu dulu Ustaz. Itu dulu ya. Langsung dulu. Oke deh, kita materi lanjut lagi. selanjutnya. Bagaimana itu kaum Nabi Lut? Jadi kaumnya Nabi Lut itu namanya kaum Sadum. Ya, kaum Sadum. Itu kaum Sadum itu kaumnya Nabi Lut. Ini Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kaumnya Nabi Lut ini ditimpahkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah utus malaikat. Kalau dalam riwayat ini penafsir mengatakan malaikat yang datang itu malaikat Jibril, malaikat Israfil dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah untuk mendatangi kaum Nabi Lut, memberikan memberikan bencana kepada kaum Nabi Lut. Tapi sebelum sampai ke rumahnya Nabi Lut, malaikat ini mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Nabi Ibrahim ini awalnya panik. Oh, ada tamunya tengah malam. Tengah malam datang ini tamu. Begitu tahu kalau tamunya datang, Nabi Ibrahim buru-buru langsung ke belakang, ambil kambingnya, kemudian dia potong kambingnya. Setelah dipotong, dimasak, dijamukan kepada tamunya. Itu saking memuliakannya tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penonton dia suka-suka sering-sering muliakan tamu tak siapapun yang datang, karena tamu itu datang memberi rezeki kepada kita. Ini Nabi Ibrahim suka memuliakan tamu. Begitu datang tamunya ini, langsung Nabi Ibrahim ke belakang potongkan kambing. Dihidangkanlah kambing itu. Ternyata kambing ini yang dihidangkan tidak disentuh pun sama tamunya ini. Sampai Nabi Ibrahim heran, kok kenapa makanan yang saya hidangkan ini tidak dijamu-jamu, tidak disentuh-sentuh oleh tamuku ini. Apa yang terjadi? Kata sang tamu ini, wahai Nabiullah Ibrahim, janganlah engkau khawatir, saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini malaikat yang diutus Allah untuk mendatangi kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim kaget. Apa kata Nabi Ibrahim? Kan ada Lut di sana. Apa kata Allah? Apa kata malaikat ini? Kau tak usah memberitahu sama aku, karena saya tahu sendiri siapa yang ada di sana. Setelah selesai itu, malaikat yang diutus oleh Allah ini mendatangi kaum Nabi Lut dalam bentuk wajah yang sangat gagah sekali, yang sangat ganteng sekali, mendatangi kaum Nabi Lut. Begitu sampai di rumahnya Nabi Lut alaihi salam, duduk di dalamnya, bicara ngobrol dengan malaikat. Malaikat dengan Nabi Lut, apa katanya? Sebentar subuh, sebentar fajar, kamu tinggalkan tempat ini beserta keluargamu kecuali istrimu. Kenapa istrinya tidak diikutkan untuk tinggalkan tempat ini? Karena akan diberikan azab. Menurut penafsir mengatakan, istrinya Nabi Lut bukan berarti dia ikut dengan Sodom juga tidak, tapi istrinya Nabi Lut ini dia suka memberikan informasi atau istilah bahasa anunya kita mata-mata kepada kaumnya Nabi Lut, memberikan kabar kalau ada tamunya Nabi Lut. Begitu ada tamunya Nabi Lut, dia cepat sampaikan kepada kaumnya Nabi Lut. Kemudian datang itu kaumnya Nabi Lut, membujuk Nabi Lut supaya tamunya itu diberikan sama dia, supaya dia menjadi mangsanya. Karena kaumnya Nabi Lut apa yang dia lakukan? Dia tiap hari melakukan kemungkaran, tiap hari melakukan kemaksiatan, tiap hari Sodom, tiap hari dia LGBT lah istilahnya, bahasa kerennya kita sekarang. Allah marah, Allah murka, begitu tinggalkan fajar itu, waktu fajar itu meninggal Nabi Lut tinggalkan beserta anaknya dua gadisnya ini, Allah turunkan bencana. Tapi sebelum Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut, ini pengikut Nabi Lut datang kepada Nabi Lut, berikanlah tamumu itu kepadaku, berikanlah tamumu itu kepadaku. Malaikat Jibril keluar, dihentakkan sayapnya, buta semua itu kaumnya Nabi Lut, tidak melihat itu kaumnya Nabi Lut. Allah turunkan bencana. Apa itu azab yang Allah berikan kepadanya, Mbak Sukma?
yang di atas dikasih di bawah, artinya diputar Ki. Jadi contoh ini toh, gedung ini yang tadinya di atas itu diputar jadi di bawah, jadi pondasinya di atas. Kira-kira bagaimana itu modelnya? Tak balik. Tak balik, dibalik mentung oleh Allah. Seandainya cuma dibalik saja, Allah turunkan hujan lagi. Bukan hujan air penonton, bukan hujan ini, hujan batu. Baru batunya itu sangat panas sekali. Kira-kira bagaimana keadaan yang seperti ini? Nah, inilah pemicu kenapa Allah menurunkan bencana kepada kita. Itu disebabkan karena banyaknya orang yang LGBT, yang homoseksual. Allah marah. Dan bisa jadi terjadi bencana di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, itu disebabkan karena adanya pelaku LGBT. Kalau seperti ini terjadi, bisa jadi kita seperti kaum Nabi Lut. Allah tenggelamkan kita, Allah turunkan azab kepada kita, Allah turunkan hujan, bukan hujan air lagi, tapi hujan batu. Apa yang bisa kita lakukan? Seandainya kamu yang berbuat, kamu yang kena, no problem, maafi muskilah. Tapi masalahnya kamu yang berbuat, kita juga orang yang beriman yang kena. Seperti itu. Iya. Oke coy. Oke coy, tahan dulu Ustadz. Jadi kita ingin sampaikan dulu kepada teman-teman di rumah, pemirsa di rumah yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya Ustadz mengenai golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz ya. Tadi sudah ada nih satu contoh yang disebutkan dan sebentar akan ada lagi pastinya beberapa lagi Ustadz ya, golongan-golongan yang memang tidak dilirik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meminta kepada pemirsa di rumah untuk silahkan mengajukan pertanyaan Ustadz, karena pada sore hari ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan nanti Tribun Timur Yamaha menghadirkan hadiah spesial untuk penanya. Jadi kalian tidak sekedar mendapatkan ilmunya, berkahnya, tausiah dari Ustadz Raja, tapi juga dapat hadiahnya dari Yamaha. Ada hadiahnya mobil, motor ya? Iya, bagi yang punya yang uang. Penting uang, ada uangnya. Yang uangnya boleh bawa pulang ini. Silakan. Iya. Tenang aja. Ustadz di sini keren sekali ada helm, kerennya ini Ustadz kalau dipakai. Kira-kira bagaimana kalau aku pakai ini? Ada bisa lari-lari 100 tikungan lepas tangan. Karena dibonceng jatuh. Ada masker juga, ada jadi masker. semua yang bertanya. Yang penanya itu akan dikasih masker. Semuanya. Maskernya Yamaha. Kemudian ada tumbler, ada jaket juga. Ada jaket. Ini hanya di depan, ada di belakang Ustadz. Oh, ada juga di belakang. Disiapkan jadi ada beberapa yang beruntung akan mendapatkan pastinya hadiahnya. Dan saya tertarik sama ini Ustadz. Sama helmnya. Wow, luar biasa sekali Yamaha. Dan tapi kalau saya ini dia masuk yang tertarik atau ada tempat air minumnya. Bisa kalau mau buka tuh ini mami bisa diisi air panas. Generasi 125 saatnya naik kelas. Yamaha semakin di depan. Mantap coy. Oke, pemirsa di rumah. Jadi ditunggu pertanyaan tadi kolom komentar. Nanti Ustadz Raja akan memilih yang terbaik di Ustadz yang memang pertanyaannya sesuai dengan tema yang diangkat pada sore hari ini. Baik Ustadz, sampai kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kembali saya sampaikan bisa jadi musibah yang Allah berikan ke muka bumi itu akibat ulah kita sendiri. Karena Allah sendiri mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terdapat kerusakan di darat dan di bumi itu akibat ulah tangan manusia. Jadi Allah menurunkan bencana ke muka bumi ini, siapa yang minta? Kan seperti itu logikanya. Siapa yang minta? Kan kita sendiri yang minta dengan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah tidak bakalan turunkan bencana, Allah tidak bakalan turunkan musibah, Allah tidak bakalan memberikan azab kepada kita kalau kita amanu wattaqau. Karena Allah sendiri mengatakan, walau anna ahlal qura, seandainya satu kaum, satu penduduk amanu, beriman kepadaku, wattaqau, dan takut kepadaku, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan barakah dari langit dan Allah akan turunkan naikkan barakah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyaknya orang yang berbohong, membohongi. Katanya dia beriman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia beriman. Katanya takut kepada Allah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan bencana, coy. Allah menurunkan azab, coy. Bisa jadi COVID-19 ini Allah berikan kepada kita. Ingat, bisa jadi ini adalah ulah tangan manusia sendiri. Kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya.
Jadi kalau tidak mau ada bencana, ada musibah, ini amanu wattaqau kata Allah, beriman dan bertakwa kepadaku, insya Allah Allah fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, Allah akan turunkan berkah dari langit dan Allah akan naikkan berkah dari bumi. Seperti itu. Jadi bisa jadi yang beberapa tahunnya lalu, masih ingat ya Mbak Sukma deh. Tapi saya tidak mau menghakimi orang ya. Yang di Palu itu yang saya dengar di daerah mana itu yang tadinya di atas gitu rumah, kenapa bisa dibalik? Iya. Yang Tabulinta itu, iya. Di mana? Di Petobo. Nah itu lihat. Saya tidak tahu apakah Allahu a'lam bisawab. Saya tidak mau menghakimi orang. Cuman yang saya khawatirkan adanya pelaku yang seperti itu. Kenapa bisa Allah balikkan rumahnya yang atapnya di atas bisa jadi dibawa pondasinya yang di atas. Yang saya khawatirkan adanya pelaku seperti itu. Kenapa Allah memberikan bencana seperti itu? Ayo jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mau taubatun nasuha. Selama melakukan kebaikan, selama kita melakukan kebaikan dan mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang sama kita. Tapi ingat penonton ya, sebejat apapun yang kita lakukan, Allah selalu panggil kita dengan panggilan yang enak, yang mesra, ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya, la taqnutu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asakan rahmatku, kembali kepadaku wahai hambaku, kembali kepadaku. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mau taubatun nasuha. Ini yang tidak dipandang oleh Allah. Kalau dia tidak taubat sebelum dia meninggal, tidak diajak ngomong, tidak dipandang oleh Allah, dan tidak disucikan di yaumil akhir nanti. Itu mengerikan sekali, Ustaz. Jadi baik, tadi itu sudah dua Ustadz. Baru satu ya, baru satu golongan. Dan itu ada berapa golongan Ustadz yang akan dijelaskan nantinya? Rahasia dong. Rahasia ya, siap-siap. Tapi itu masih berlanjut besok coy. Masih berlanjut besok ya, dengan pembahasan berikutnya. Jadi teman-teman di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, yang penasaran ya Ustadz ya terkait kisahnya Nabi Lut, kira-kira bencana apa ya kira-kira? Kalau saya penasaran, maka bencana apa yang didapatkan bagi orang-orang yang tadi itu yang seperti yang itu, homoseksual itu Ustadz ya. Kita persilakan untuk teman-teman menuliskan di kolom komentar. Sambil menunggu kita sapa dulu, ini ada Rahmat Milanisti. Ini kalau Milanisti berarti dia penggemarnya apa? Oh berarti Milan. AC Milan ya, bukan? Kayaknya ini fanatik sekali ya sama. Kalau saya AC itu Milan. cuman hobi bola tapi tidak tahu main bola. Karena cuma satu jadi kelemahanku di main bola. Apa itu Ustaz? Menendang. Itu mami yang tidak ku tahu, menendang. Kalau pungut-pungut bola boleh. Menangkap itu Ji, bisa aja menangkap. Tapi kalau dibilang menendang minta maaf. Berarti kalau bola voli Ustadz bisa? Karena sisa di ini ya, toh. Tinggal dipukul ya. Betul. Kemudian ada juga Fauzan Muhammad, Assalamualaikum Ustadz, mantap katanya, mantap juga coy. Mantap coy. Terus ada Hashim Belanda hadir, luar biasa ini Belakana Daya. Yakin ke Ustadz ini Belakana Daya? Yakin saya Belakana Daya. Kemudian ada Hasim Arfa, gua hadir Ustadz, luar biasa. Tapi jangan sekedar hadir, jangan sekedar menyapa, jangan sekedar say hi. Karena kita di sini menghadirkan hadiah yang luar biasa loh dari hadiah Yamaha. Yang sangat luar biasa. Jadi kalau mungkin dapat hadiahnya, ini ada tumblernya, ada maskernya, ada helmnya ada juga. Helmnya, ada jaket kulitnya Ustadz. Jadi betul. kalau keluar naik motor Yamaha baru pakai jaket Yamaha Tommy, wah luar biasa sekali. Tambah kece mak itu. Tambah keren. Nah, itu kan dikasih cuma-cuma. Apalagi yang biru dengan biru. Kayak saya sekali Ustadz, ku bawa pulang minta sebentar. Iya, ini aja saya mau ku bawa pulang, kan bisa dibawa-bawa. Generasi 125 saatnya naik kelas. Yamaha semakin di depan. Oke coy. Mantap coy. Mau tunggu ditulis di sini. Oke coy. Mantap coy. Mantap coy. Ya, jadi yang mau bertanya silakan Ustadz ya. Jadi siap.
Atau kita yang Tunggu mau dulu, kasih berapa pertanyaan? kami ini puasa Mbak Sukma? 19 nih, Oh, alhamdulillah. 19 Mei. Sebentar, kalau sampai Sebentar, sebentar. Di. Enggak, masalahnya Mbak Sukma tuh selalu lupa berapa puasa ya. Karena Mbak Sukma itu tidak tidak perhatikan itu berapa. Yang penting puasa, yang kedua yang penting lihat Kak. Iya, karena Yang cepat penting kalau buka. lihat mah pasti Kalau bilang lihat, buka makin seng. pokoknya kalau jam 5 itu terus ada mie Ustaz Raja bersyukur sekali Kak, karena buka. tanda-tanda sejam mami nih buka Tanda-tanda puasa. sedia Mak. buka puasa. Iya. Oke Ustaz, jadi mungkin ini belum ada pertanyaan dari ini, masih yang tadi ya, masih yang pertama itu yang soal zakat. Iya. Kita mungkin sambil menunggu dilanjutkan lagi. Ustaz. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang selanjutnya ini, yang kedua, tadi yang pertama. Yeah. Nih, yang kedua, yang tidak dipandang oleh Allah di yaumil akhir nanti, yang tidak diajak ngomong oleh Allah di yaumil akhir nanti, yang tidak disucikan Allah di yaumil akhir nanti. Apa itu? Orang yang suka minum khamar. Khamar, apa itu Ustaz? Itu yang memabukkan, alkohol ya, yang alkohol, memabukkan ya? yang mabuk sampai ada itu ndak tahu siapa gitu, mabuk itu langsung Nabi bilang siapa yang kasih pindah jalanan, dia masuk di got baru Nabi bilang siapa yang kasih pindah jalanan, dia yang pindah sendiri. dia yang pindah. Siapa yang kasih pindah jalanan, nah tabrak itu tiang listrik karena bilang ngapa cikalingku napa kamma. La ilaha illallah. Kenapa itu khamar dilarang? Karena itu akan memabukkan kita, akan menghilangkan ingatan kita, akan membuat mulut kita, akal sehat kita tidak normal. Akhirnya ini mulut pitikan akanai. Jadi minta maaf penonton, dia orang yang minum minuman khamar itu bukan berarti dia lupa. Tapi ingat cuman kan akalnya yang rusak. blank. Iya, seandainya dia lupa pada saat dia minum, bukan mulutnya kasih masuk tapi hidungnya Atau matanya, telinganya. Iya, kan seperti itu. Jadi ku tahu sekali itu. Bagai songkokna lagi peminum kan aku tahu. Belakang. Begini tuh songkokna peminum. Bagaimana itu songkokna peminum? Begini. Miring begini tuh. Ini Pak Butur aneh. Seperti ini Pak Butur aneh. Sebagian paluk jangan. Ini kalau Ustadz ini begini modelnya ini kalau Ustadz. Rapi kalau Ustadz. Nah ini. Ustadz kalau minum kayak soda gembira, enggak apa-apa gitu? Soda gembira tidak memabukkan kita. Jadi apa saja yang membuat kita mabuk itu yang dilarang dalam agama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul jannah mudinul khamar. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang suka minum khamar, yang suka memabukkan apa saja modelnya. Mau itu ballo kaci, mau ballo tekne, mau ballo apa, mau dia sabu-sabu, mau dia busa-busa, mau dia whisky, mau dia topi riming, mau dia topi miring, macam-macam. Ini yang membuat kita mabuk, akhirnya akal sehat kita hilang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya dan Abu Daud di nomor hadisnya 3600, saya lupa berapa itu nomor berapa hadisnya. Rasulullah mengatakan begini, la'anallahul khamar, Allah melaknat peminum khamar. Allah melaknat khamar. Allah belum mengatakan, Rasulullah mengatakan baru yang dilaknat itu adalah khamarnya. Setelah khamarnya wasyarabuha, peminumnya. Setelah peminumnya, pembelinya. Setelah pembelinya, penjualnya Allah laknat. Setelah penjualnya, yang memeras juga dilaknat oleh Allah. Yang seterusnya, yang meminta diantarkan dan yang mengantarkan itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya ini khamar, karena khamar ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Ya. Makanya Allah melarang, ya. Innamal khamar wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini perbuatan najis yang dilarang oleh Allah. Kenapa najis? Bahkan khamar ini disandingkan dengan orang yang menyembah berhala. Luar biasa ini. Makanya jangan sekali-kali menyentuh. Minta maaf ini penonton dek, jangan kita marah, jangan kita tersinggung dek. Kalau marah kita tersinggung berarti kita itu gampang sekali Jim. Cuma ini betul-betul di yaumil akhir nanti kalau kita tidak tobat, maka Allah tidak akan mandang kita, tidak akan melihat kita, tidak akan mengajak ngomong kita, dan tidak akan disucikan kita di yaumil akhir. Otomatis kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ada riwayat seperti ini, itu Utsman bin Affan, kenal? Tahu. Oh tahu, ya saya kira kenal.
Kan biasa ada tuh Nabi bilang, iya kenalan di mana, di mall. Sota. Itu namanya Pak Usman. Yang punya itu sapi banyak Ustaz. Aku bilang, jangan kau ngomong mall deh, karena ada ceritaku itu orang yang di mall mesra, nah batina pelu-pelu kan. Aku bilang, deh apa hari ini resepnya? Penasaran kan Mbak Sukma tuh? Karena mau tahu bilang apa resepnya. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Kena bilang siapa yang mesra? Ku bilang kita tuata mau masih pelu-pelu kan. Kena bilang bukan orang mesra ini. Ku pelu istriku karena kapal lepas sambaran na belanja. Weh dede bahaya. Saya kira karena banyak uangnya terus. Ustadz, kita mungkin jawab dulu pertanyaannya ini pemirsa di rumah. Ada Bapak Ali Imran, katanya begini. Ustadz Tabe, bagaimana diketahui kalau musibah itu hukum atau ujian untuk meningkatkan derajatnya? Apa? Bagaimana kita bisa tahu kalau musibah yang kita alami itu adalah hukuman atau Allah emang ingin meningkatkan derajatnya kita? Jadi bagi orang yang tidak beriman itu adalah ujian, bukan ujian, azab bagi dia. Bagi orang yang tidak beriman. Ya, bagi orang yang tidak beriman, apalagi di pelaku, ya pelaku, objeknya dan subjeknya, maka itu adalah azab bagi dia. Itu baru di dunia, belum lagi di kubur, belum lagi di akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, kan dia yang berbuat, kita yang kena orang yang beriman. Ya, seandainya dia yang berbuat, kemudian dia tonggi yang kena, tidak jadi masalah. Masalahnya dia yang kena, karena ada di lokasi situ, pasti nak kena tongki. Bagi kita yang beriman, itu adalah ujian bagi kita. Kemudian kalau kita bersabar menerima ujian itu, maka Allah angkat derajat kita. Bahkan kan kemarin yang saya sampaikan itu Mbak Sukma ya, waktu janjinya Allah itu di episode yang keberapa itu, saya katakan begini, di yaumil akhir nanti orang yang sehat itu dia iri sama orang yang sakit, orang yang kena musibah, yang ahlul bala, dia iri. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa banyaknya. Kemudian diangkat derajatnya, itu orangnya ahlu bala yang selalu diberikan musibah oleh Allah, tapi dia sabar menghadapinya. Nah, apa kata orang yang sakit ini? Ya Allah, seandainya di dunia engkau potong-potong kulitku, engkau gunting-gunting kulitku, maka luar biasa pahala yang saya dapatkan di akhirat. Karena saya iri sama orang yang kena musibah tapi dia bersabar. Jadi pahalanya sangat luar biasa itu. Begitu kena musibah dia sabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bagi orang yang beriman itu ujian untuk meningkatkan keimanannya dan derajat ketakwaannya. Bagi orang yang tidak beriman itu azab baginya. Itu hukuman. Seperti itu, hukuman baginya. Itu mencerahkan. Selanjutnya kita jawab ini Hasim Arafah Ustadz, katanya begini. Bagaimana tanda-tanda Ustadz wabah itu hilang dari kawasan Islam? Caranya Ustadz kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga wabah Covid ini, ya bagaimana tanda-tandanya kalau ini wabah bisa hilang yang COVID-19 itu Ustaz? Ya pertama begini, ikuti aturannya pemerintah. Kan pemerintah itu tidak bakalan menyuruh kita tinggal di rumah. Makanya kemarin itu ada Pak Polisi bilang begini, siapa sih yang mau larang ki keluar cari rezeki? Siapa sih yang mau larang ki keluar rumah? Iya betul. Toh kita saja untuk tinggal di rumah 2-3 hari makin saja tinggal di rumah bosan tak luar biasa. Siapa juga sih yang mau di jalan itu halang-halangi ki antahan-tahan ki? Nggak ada ji. Cuman karena kita menginginkan ini COVID-19 ini bisa rantainya terputus, maka ditahan ki dulu jangan keluar supaya ini cepat hilang. Jadi sebenarnya ini kalau mau ki cepat hilang ini COVID-19 ini, ayo taati apa yang dikatakan pemerintah. Kan ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, ikuti pemerintah. Yang kedua tanda-tandanya supaya ini, ayo banyak mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah angkat. Ini ku dengar ini mulai nih agak, mudah-mudahan seperti itu, banyak yang sembuh. Ya. Bahkan kemarin itu Nabi bilang istriku, Pak, ku baca di media sosial itu ada 2.000-an yang sembuh, ada yang ini. Saya bilang ya mudah-mudahan cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sudah diupayakan untuk ada vaksinnya Ustaz ya. Pasti pemerintah berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaganya untuk bisa menghilangkan ini. Ya, sampai kemarin ada lagi yang tanya, Ustaz bagaimana itu tanda-tandanya? Dibilang orang tidak ada kena itu. Aku bilang apalagi sudah meninggal, aku bilang, kalau orang yang meninggal itu masih bersin, berarti lari memang mako. Tapi kalau tidak bersin gitu, insya Allah tidak ji. Gitu, insya Allah. Ustadz. Ini ada selanjutnya Ustadz, ada dari
apokalipto. Bagaimana kalau mabuk kopi Ki Ustadz? Itu mabuk kopi. Saya juga itu sering Ustadz. Ah, Bagaimana sebenarnya itu? itu kan yang namanya mabuk itu yang menghilangkan akal pikiran kita, akal sehat kita. Itu yang namanya mabuk. Tapi kalau dibilang mabuk cinta, Mabuk cinta, mabuk kepayang, mabuk ya, kepayang Ustadz, misalnya mencintai sesuatu. Tapi ingat, jangan sampai itu menghilangkan akal sehat kita. Itu yang membuat ini sampai kita lupa kepada Allah. Itu kan intinya seperti itu. Ya. Kalau dibilang mabuk kopi, biasa tunja saya karena saya itu pencinta kopi tunja penonton. Suka tunji itu kopi ya. Suka nongkrong di warkop. Suka nongkrong di warkop lah. Tadi nih sebelum saya ke sini masih nongkrong di warkop. Gimana Tapi enggak tuh? minum ya, karena Apa puasa orang. Apa nih kita bikin? Tadi, duduk sama ustadz-ustadz, tukar pikiran, tukar pengalaman, kan seperti itu. Sambil saling menasehati. Saya bilang begini, Mbak Sukmai, jamaah kita ustadz mengeluh, karena kita biasa disampaikan sama jamaah, jamaah mengeluh, jamaah kan Allah sudah atur. Kenapa kita ustadz, sesama ustadz mengeluh? Itu Allah sudah atur. Kalau ustadz yang mengeluh bagaimana dengan jamaah yang lain? Kan seperti itu. Betul tidak? Betul, mantap coy. Nah Ustadz ini ada lagi dari Muhammad Tawaludin. Katanya pentingkah meluruskan dan merapatkan saf dan apa hukumnya bagi yang melalaikan? Sedangkan saat ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak satu sama lain. Tadi Oke. Rasulullah itu sebelum sholat, mana ke kiblat ini? Ke sana kiblat ya? Atau ke sana kiblat? Sebelum takbir itu Rasulullah balik. Sawu sufufakum, disuruh luruskan saf. Karena meluruskan dan merapatkan saf itu salah satu kesempurnaan sholat kita. Kenapa disuruh luruskan saf kita? Kenapa disuruh rapatkan saf kita? Supaya setan itu tidak ikut gabung dengan kita. Yang kedua, energinya antara yang sholat di samping kita itu akan saling bertukaran. Makanya orang yang habis selesai sholat itu dari segi kesehatan itu segar bugar. Kenapa? Karena energi yang satu dengan energi yang lain itu akan bercampur dalam tubuh kita. Makanya segar selesai sholat. Seperti itu. Salah satu hikmahnya kenapa disuruh luruskan saf. Nah, dengan keadaan seperti ini, yang terjadi seperti ini, dalam keadaan darurat. Bapak, Ibu, minta maaf penonton yang darurat semacam babi saja boleh dimakan kalau itu dalam keadaan darurat. Apalagi kalau seperti itu, darurat. Ini darurat. Kenapa disuruh longgarkan saf kita? Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang ada jemaah di dalam itu yang membawa virus. Seandainya bilang, Mbak Sukma yang bawa virus, enggak mau makan dekat. Bilang jangan dulu masuk di masjid. Jangan dulu masuk di masjid karena ada virus Cuman karena ini virus kita tidak tahu siapa yang bawa, maka jalan satu-satunya supaya bisa ini diputus tali rantainya ini COVID-19 ini, maka dilonggarkan saf. Itu boleh. Seandainya kita lihat di tanah suci orang sholatnya ada tas 1 meter, tas 1 meter, bahkan ada yang 2 meter itu berdiri sholat. Allahu Akbar. Jumhur ulama mengatakan itu dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Oke, coy. Mantap sekali coy. Jadi Ustadz ini karena sudah belum Pak cerita ini masih ada 5 menit ini sebelum kita buka. Saya mau sampaikan dulu ini dampaknya ini bagi orang yang suka minum minuman keras karena menghilangkan ini. Dulu soda gembira enggak apa-apa. Soda gembira, es teh, es manis, es palu butung, es apa podeng? Es tontong, es teler. Yang penting itu semua. Nah, saya cerita sedikit dulu. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita. Dulu ada orang ahli ibadah, ya ahli ibadah, tapi dia tinggal di salah satu lokalisasi yang banyak pelacur. Nah, satu saat ini dampaknya ini minum minuman keras ini ya, dampaknya ini minum minuman keras. Apa yang terjadi? Ini ada satu pelacur ini yang berikan yang suruh pembantunya untuk datangi itu yang ahli ibadah. Dia bilang datangi itu ahli ibadah, bilang ada orang yang supaya kita bisa jadi saksi di situ karena kita yang adil. Datang ini ahli ibadah, masuk ke dalam rumahnya si pelacur, ditutup pintunya ini sang pelacur. Apa kata sang pelacur ini? Demi Allah, saya undang kamu ke sini bukan untuk jadi saksi, tapi saya undang kamu ke sini untuk memilih yang salah satunya ini. Yang mana kau pilih? Kau gauli saya, zinahi saya,
Yang kedua, kau bunuh balita ini. Yang ketiga, kamu minum minuman keras ini. Nah, seahli ibadah ini mengatakan begini, kalau saya berzina tidak mungkin, saya tidak mau. Karena itu dilarang dalam agamaku. Saya bunuh anak ini, anak balita ini, juga dilarang membunuh yang tidak halal, yang tidak disyariatkan dalam agama. Begini saja, saya minum saja ini minuman keras, karena cuma saya, anggapannya ini ahli ibadah ini, kalau dia minum cuma dia saja yang kena batunya. Ternyata tidak. Begitu dia minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dan dia ini ahli ibadah ini harus pilih salah satunya. Karena kapan dia tidak pilih salah satunya ini, sang pelacur ini akan teriak. Kalau ahli ibadah ini masuk dalam rumahku, menggauli saya, memperkosa saya. Jadi mau tidak mau sang ahli ibadah ini memilih salah satunya. Dia pilihlah minum minuman keras. Begitu selesai dia minum, dia teler, dia mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia zinahi orang itu. Dia gauli orang itu karena akal sehatnya sudah hilang. Yang kedua dia bunuh lagi itu. Jadi 3 dia yang dia dapat. Ya, dia sudah minum minuman keras, kemudian dia sudah berzina, yang ketiga dia membunuh anak balita itu yang tidak berdosa. Jadi 3. Makanya kenapa Allah melarang kita minum minuman keras itu, karena akan menghilangkan akal sehat kita, kemudian pasti akan dampaknya itu kepada bukan cuma pada diri kita ya, pada orang lain juga akan memberi dampak yang tidak baik. Tapi Ustadz, kalau kita sendiri pribadi dikasih 3 pilihan itu bagaimana? Kalau saya Allahu a'lam bisawab. Yang mana saya ini? Pasti sholat istikhar Kak dulu minta Kak. Tapi yang 3-tiganya itu tetap semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi terdesak darurat itu. Kalau dalam kondisi terdesak begini, saya mau tanyakan dulu sama ustadzku, bilang yang mana saya harus pilih. Karena saya tidak berani Kak juga memilih ini. Berzina juga tidak. Mending saja diteriaki saja Ustaz. Mending diteriaki Mak, biar Allah yang tahu. Pun kalau misalnya ini dibunuh Kak pada yang bunuh, tapi saya tidak melakukan hal ini. Kan dia harus pilih ini. Kalau kau tidak minum ini, maka saya akan teriak. Kalau ahli ibadah ini masuk dalam rumahku, tidak mau tahu, karena bilang deh, masa orang rajin sholat masuk di rumah pelacur, dituduh bilang dia pezina, saya zinahi ini, aduh, saya bunuh anak ini, tidak, mungkin ini, saya harus minum, dampaknya inilah, minum minuman keras. Mungkin itu saja coy. Ustadz, ada pertanyaan terakhir dulu ini dari Muhammad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ustadz, dari beberapa golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada satu golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada satu golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menginjak mencium bau surga pun tidak boleh. Jadi selain beberapa golongan yang dibenci, apakah memang ada satu golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memang tidak mencium baunya surga Ustaz? Jangankan mendekat, mencium saya tidak diperbolehkan. Iya, ada, tapi insya Allah nanti bukan juga pembahasan berikutnya kita akan bahas. Ini kan baru 2 yang kita bahas. Nah, termasuk diantaranya itu ditetapkan jangan sekali-kali mencium baunya surga. Ada dalam buku itu. Ada dalam penjelasan nanti yang kita akan sampaikan. Jadi siap-siap besok insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ini jadi kan baru 2. Baru dalam yang saya baca dalam sebuah riwayat ini, walaupun sebagian penafsir mengatakan bahwa hadisnya ini hasan, ya tidak sohi. Kan ada tingkatan, 3 tingkatan hadis itu. Ada yang sohi, itu pun sohi. Ada sohi yang mutawatir, ada yang ahad. Tapi semua sohi. Ada yang hasan. Hasan itu ada perawihnya yang kurang, mungkin dia pernah berbohong atau tidak sampai ininya. Yang ketiga ada yang daif. Yang ini, yang saya sampaikan ini, penafsir mengatakan ini hadisnya hasan. Tapi walaupun itu hasan, kalau ini yang dilakukan tidak bakalan dipandang oleh Allah di yaumil akhir nanti. Karena perbuatan yang kita ini, karena sudah terjadi di Indonesia ini berbagai macam musibah, disebabkan juga karena adanya orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, yang di luar di luar apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang penasaran siapa yang memang tidak diperbolehkan, jangankan mendekat, mencium baunya surga saya tidak diperbolehkan. Besok akan dibahas tuntas oleh Ustadz Raja, dan untuk
teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan itu akan diumumkan besok pas awal kita live Ustadz ya. Ya, awal Jadi, kita live ya, besok mau tahu yang siapa bertanya pemenangnya, dapat. ada hadiahnya. Dan itu besok akan kita sampaikan pada pukul 17.00 ya Ustadz ya, sekitar itu pas mulai live. Sebelum saat menyapa teman-teman di rumah, kita akan umumkan siapa yang beruntung mendapatkan hadiah dan akan dipilih langsung oleh Ustadz Raja. Oke. Apa di kira-kira domba-dombanya Mi? Domba-domba. Ini hadiahnya menarik sekali Ustadz, ada Mi tumbler. Tapi semua penanya dapat masker. Betul, semua penanya dapat masker. Nanti sudah jeli sama yang di sana yang di belakang kamera Ustadz. Baik, kalau begitu. Tapi semua penonton yang ada di tribun ini semua dapat hadiah motor. Tapi mungkin ada yang dapat Ada di mormorna, uang mukanya. Oh, ada saya yang kira. dapat remna dulu tuh, cakramna. Kayak dibeli satu-satu buat dirakit sendiri Ustadz. Rakit sendiri. Saya kira semua dapat tapi siapkan DP-nya dan siapkan bulanannya. Bulanannya itu yang penting. Karena saya rasa semua ingin punya motor Yamaha. Siapa tidak mau punya Yamaha? Saya Ustadz? juga kepengen. Sama motornya Ros itu. Iya, Di andalannya mantap. semua orang luar biasa. Baik, Ustadz karena Momi buka puasa Momi buka puasa sepertinya. orang. Dan Ustadz pasti Momi juga buru-buru pulang untuk Iya. buka puasa sama istrinya. Tapi kita dapat tiga Ustadz. Dapat. Buka tapi nanti makannya di rumah. Jadi yang penting Iya, sudah seperti yang dibatalkan itu, puasa. sudah dibatalkan puasa dulu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi pada Yamaha Episode- Ramadan Share Online 20 besok. Besok 20. Insya Allah semoga kita semua diberi kesehatan Amin. untuk bisa kembali hadir memberikan tausiah kepada para penonton, pemirsa Tribun Timur pastinya Ustadz. Dan sehat-sehat ke semuanya. Sehat ke selalu Iya. semua. Saya Sukmawati Ibrahim Dan dan saya Dai Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ki. Oke coy. mantap coy.